Oke. Nah, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Mas Roy, ternyata ada kejanggalan dan keanehan. Keanehannya apa? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Seperti biasa teman-teman, di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Ijazah Bapak Joko Widodo akhirnya dibuka secara umum oleh Komisi Pemilihan Umum melalui gugatan KIP yang dilakukan oleh Bonutua Silalahi. Nah, hal ini akhirnya menimbulkan berbagai perdebatan, menimbulkan berbagai opsi ataupun berbagai fakta-fakta baru yang dapat diteliti. Nah, setelah diteliti ternyata ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang dinilai oleh beberapa publik merupakan sebuah rekayasa. Namun hal ini belum terbukti ya teman-teman semuanya, karena kita masih terus melihat bagaimana perkembangan dari penelitian yang dilakukan terhadap ijazah dari Bapak Joko Widodo. Karena ketika kita ketahui ya kan, ketika ijazah ini dibuktikan ternyata asli, maka pihak-pihak yang menuduh palsu akan terkena jerat pidana. Begitupun sebaliknya, jika terbukti ijazah ini adalah palsu, maka pihak-pihak yang membela ijazah tersebut dan mengatakan ijazah tersebut asli juga akan mendapatkan hukumannya. Nah, ini semakin menarik kita melihat babak-babak baru dari polemik ini. Maka seperti biasa teman-teman semuanya, kita akan coba melihat ya beberapa cuplikan yang akhirnya akan membuka mata kita, akan melihat membuka sedikit pengetahuan kita terhadap polemik yang sedang terjadi. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai melihat ya video berikutnya. Ini ada dua ijazah legalisir yang berbeda, posisi tanda legalisirnya. Jadi yang diserahkan Pak Jokowi pada saat beliau mencalonkan diri sebagai calon presiden itu justru berbeda dengan yang diserahkan ke Pak Bonatua. Ada indikasi bahwa ijazah ini dilegalisir dua kali. Jadi dilegalisir pertama pada saat Pak Jokowi mendaftar diri sebagai calon presiden, menyerahkan yang dilegalisir, kemudian begitu diminta oleh pihak Pak Bonatua, nah, sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, ini kemudian yang diserahkan versinya berbeda dengan yang pertama kali diserahkan oleh Pak Joko Widodo. Itu ada indikasi. Ada indikasi. Simpulan Anda indikasinya apa? Berarti ijazah itu dilegalisir dua kali. Kemudian yang kedua, sumber data yang valid dari KPU itu kemudian masih menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan pejabat yang menandatangani ijazah ini. Baik teman-teman semuanya, itu dia statement dari Abdul Ghafur Sangaja, salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo CS ya, yang mengatakan bahwasanya ada indikasi bahwa ijazah ini masih diragukan, ijazah yang dikeluarkan oleh KPU ya, yang digunakan oleh Bapak Joko Widodo saat mendaftar pada pemilihan presiden pada tahun 2014 ya dan 2009, yang dikeluarkan ternyata memiliki perbedaan antara ijazah yang pertama dengan ijazah yang kedua. Dan juga Abdul Ghafur Sangaji mengatakan bahwa ijazah tersebut masih diragukan siapa pejabat yang menandatangani legalisir dari ijazah tersebut. Dan kuat diduga bahwa ijazah tersebut merupakan ijazah yang baru saja dibuat dan baru saja dilegalisir, bukan ijazah yang telah dilegalisir beberapa puluhan tahun lalu. Nah, ini akhirnya menimbulkan polemik lagi teman-teman semuanya. Ada pihak yang menganggap bahwa ijazah tersebut, ijazah yang dikeluarkan oleh KPU melalui gugatan KIP yang diajukan oleh Bonatua Silalahi, merupakan ijazah asli, salinan ijazah asli dari Bapak Joko Widodo yang telah dilegalisir oleh Universitas Gadjah Mada. Namun ada pihak lain yang mengatakan bahwa ijazah tersebut adalah ijazah rekayasa dari pihak dari Bapak Joko Widodo yang baru saja dibuat dan baru saja dilegalisir. Karena pejabat yang menandatangani ijazah tersebut masih sangat diragukan autentikasinya dari ijazah tersebut. Nah, ini kita terus melihat ya bagaimana ijazah ini akan menjadi ijazah yang nantinya akan menjadi bumerang bagi masing-masing pihak. Baik itu pihak yang menganggap ijazah ini asli ataupun pihak yang menganggap bahwa ijazah ini adalah rekayasa belaka. Kita akan terus melihat sebenarnya apakah ijazah ini memang asli atau tidak. Nah, baik teman-teman semuanya, kita akan kembali melihat video berikutnya. Soal apa KIP, sidang KIP itu memutuskan untuk
KPU RI membuka salinan ijazah Bonatua itu, apakah nanti ada tanggapan atau akan masih izin mas? Enggak, kalau kami melihatnya itu tidak ada isu sama sekali. Pertama, Pak Jokowi itu bukanlah badan publik, di mana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut. Jadi yang dikatakan di situ adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU itu diberikan salinannya kepada pemohon, yaitu Pak Bonatua. Kalau kami justru melihatnya senang, karena itu membuktikan bahwa Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai kepala daerah dulu dan juga sebagai presiden pada saat ke KPU pusat. Jadi kalau kami melihat tidak ada isu sama sekali dan tidak akan merubah apapun dari pihak proses yang sedang berjalan. Oke. Terima kasih teman-teman. Kasih ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia sedikit tanggapannya dari pihak kuasa hukum Bapak Joko Widodo yang menganggap dikeluarkannya ataupun dibukanya salinan ijazah Bapak Joko Widodo yang berada di KPU oleh pemohon yaitu Bonatua Silalahi merupakan hal yang tidak perlu ditakutkan dan bahkan menganggap positif nih dengan dikeluarkannya hal tersebut. Maka hal tersebut menjadi sebuah cerminan bagaimana salinan ijazah Bapak Joko Widodo itu memang ada dan didaftarkan pada KPU untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Nah, namun hal ini masih terus menimbulkan pertanyaan teman-teman semuanya. Karena seperti video sebelumnya yang saya pernah singgung ya terkait penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa yang meneliti autentikasi dari ijazah Bapak Joko Widodo, meneliti keaslian dari ijazah Bapak Joko Widodo, itu masih terkendala beberapa hal ya yang akhirnya menjadikan penelitian itu tidak maksimal dan kita tidak bisa melihat hasilnya, kita tidak bisa menelaah secara seksama ya bagaimana perbedaan antara ijazah otentik Universitas Gadjah Mada dengan ijazah Bapak Joko Widodo yang diduga palsu atau bahkan rekayasa belaka. Nah, ini kita terus masih menduga-duga, kita masih terus melihat ya bagaimana update selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, kita akan kembali melihat video selanjutnya. Jangan ada yang menulis kata termul untuk saya. Itu sangat tidak apa namanya, bukan soal apa, tidak menggambarkan kebenaran. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu, ya biasa saja kita tertipu itu nggak apa-apa. Ketika tertipu kita tidak lagi mendukung. Idealisme kita itu tidak bisa dijalankan oleh dia. Gagasan-gagasan dari dia, bahwa dia itu orang kampung, bahwa dia itu orang kelas bawah, bahwa dia itu tidak korup, itu ternyata tidak bisa dipanggul. Jadi saya tidak pernah menjadi termul, karena termul itu kan orang bayaran toh. Masa aku dibayar yang edan? Enggak pernah. Para ilmuwan itu semuanya tidak ada yang mendapat uang rokok. Rokok saja nggak dapat. Nah, sekarang itu deklarasi tingkat awal. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia pengakuan dari M. Sobariah, mantan ataupun alumni dari pendukung Joko Widodo pada pasca pemilihan presiden beberapa tahun lalu. Akhirnya mengakui bahwa dirinya bukan termul ya, karena telah merasa ditipu, telah merasa idealismenya tidak sesuai dengan tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Dan hal ini juga menimbulkan pertanyaan nih, sebenarnya penipuan macam apa yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo sehingga ada banyak pihak yang akhirnya memalingkan diri ataupun mengakui adanya tipu daya dari seorang Bapak Joko Widodo ini. Nah, salah satunya adalah ada beliau ya, M. Sobari, peneliti yang sekarang mengakui bukan termul nih teman-teman semua, dan juga mengatakan bahwa termul itu adalah orang-orang bayaran. Orang-orang bayaran yang memang ditujukan sekelas buzzer lah ya, untuk membela salah satu pihak agar pihak tersebut seolah-olah menjadi tidak bersalah ataupun seolah-olah menjadi tidak pernah menjadi kontroversi dalam kasus polemik ijazah Bapak Joko Widodo.
Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia beberapa cuplikan video yang akhirnya membuka sedikit ya mata kita terkait dengan polemik ijazah Bapak Joko Widodo yang telah dikeluarkan oleh KPU, dan masih terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan dari beberapa foto yang beredar, dan juga salinan ijazah yang ditunjukkan oleh Bonatu Wasilalahi yang juga teman-teman semuanya pasti telah melihat di media sosial ya. Itu terdapat beberapa perbedaan, dan juga terdapat nama orang yang melegalisir, dan juga diduga legalisir tersebut baru saja dilakukan, bukan dilakukan oleh Bapak Joko Widodo beberapa tahun lalu, namun dilakukan oleh beberapa pihak yang baru saja dilegalisir. Nah, ini dugaan-dugaan ini makin menguat, semakin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, karena kita melihat bagaimana Bapak Joko Widodo sendiri juga tidak langsung melakukan klarifikasi terhadap ijazahnya, ataupun secara umum ya menerangkan ataupun menunjukkan ijazahnya, maka masyarakat masih belum sepenuhnya percaya. Namun kita akan terus melihat teman-teman semuanya bagaimana kedepannya polemik ini akan terus berlanjut, bagaimana ijazah ini akan terus dibuktikan ataupun diteliti oleh beberapa pihak, dan kita juga melihat nih sebagai masyarakat sangat mendukung bagaimana ijazah ini akan sebentar lagi terungkap apakah asli ataupun palsu. Nah, itu dia teman-teman, sekiranya dalam video kali ini jika teman-teman ada sanggahan ataupun ada komentar, silahkan dituangkan di kolom komentar, dan kita akan berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan kalian semua semoga dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Hanif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.